Jadi kayak dia tuh minta tolong, minta tolong nyariin yang bunuh dia gitu. Makanya gue ganggu terus. Kalau gue biarin dia cerita sendiri, yang ada dia fokus ke ceritanya bukan motong. Karena gue tahu dia. Dia kalau nggak dihein gitu dia nggak bakal sadar. Hai, balik lagi di Nirmala Rembulan. Kali ini gue Yola kedatangan bintang tamu yang teman gue sendiri, yaitu Meda. Ayo Meda, kenalin namanya. Nama aku Meida, Nama Instagramnya. Rismawati Meida. Kali ini Meda mau cerita apa nih? Cerita horor. Meda mau cerita tentang apa nih kalau boleh tahu? Nama Instagramnya apa nih Meda? Biar ada yang follow nanti. Rismawati ya? Hah? Iya, Rismawati Meida. Kali ini Meda mau cerita apa nih? Pengalaman apa? Mimpi atau cerita horor yang lain atau gimana? Ini sih serem sih, bukan horor lagi. Serem. Rajanya horor serem ya? Apa rajanya horor? Serem. Apa cerita itu kapan nih? Dulu waktu pas baru lulus sekolah SMA berarti. SMA. Di depan rumah ada pohon durian depan rumah, pohon di belakang pohon nangka. Jadi ceritanya aku teh punya tetangga yang ngontrak. Yang ngontrak itu dia orang bisa juga. Bisa apa nih? Oh iya, sebelum kita dengerin cerita Meda, yang belum subscribe, ayo subscribe dulu, like, komen, dan bunyiin tanda loncengnya. Ayo Mei, mau cerita apa nih? Iya, aku mau cerita nih. Tapi ceritanya serem banget. Takut gak sih? Udah merinding duluan. Ini juga. Ayo, harus pegang nggak tangannya sambil cerita? Wah, tangannya udah keringet dingin. Ayo. Jadi gini, dulu pas lulus sekolah, aku kan ceritanya punya tetangga yang ngontrak. Yang ngontrak itu indigo gitu, orang bisa. Nah terus aku tuh main, rumahnya kan di belakang. Nah awalnya nggak tahu kalau di bawahnya itu ada Durian itu tadi apa? pohon Nangka itu. Nah terus udah gitu main ke belakang, ternyata dia ngikut. Siapanya nih? Yang gaibnya itu. Terus tiba-tiba dia masuk. kemasukan. Terus Dan ternyata yang masuk itu cewek, rambutnya panjang. ngeliat langsung. Beda ngeliat gak pas dia ngegangguin? Enggak ngeliat, cuman ngerasa pas masuknya. Itu yang ngeliat, yang orang indigonya itu yang
Terus ditanya-tanya, Hmm. terus juga diceritain pas selesai ceritanya Kesurupannya prosesnya pas di rumah dia. di rumah temennya Meda itu. Terus yang ngeluarin dia dong berarti. Iya, yang ngeluarin. Dia orang bisa tuh. Hmm. Terus dia ngomong apa? Dia tuh bilang katanya aku tuh gampang maksudnya, gampang diceritain. Pikirannya lagi baru lulus banget ya, jadi pikirannya tuh lepas atau banyak pikiran kali, jadi gampang banget dimasukin kali ya Mei ya. Kalau kata dia itu kan juga jarang ya, Enggak jarang. kan emang katanya ada bawaan juga dari Oh. terus udah kehidupan itu diceritain sama dia. Jadi Mira cerita sambil ngebayangin masa lalunya, gengs. Jadi gitu ya. Terus Sambil ketawa ya, dan biar nggak sama bercanda. Terus deh. udah gitu pas dibangunin, dia betah katanya. Kenapa harus betah sih? Suka kali ya? Senang aja, Seneng. polos, Baru mau ngomong. Terus? polos. Jadi pemaknya bisa itu, untungnya ada nenek. Nenek Meda. Dibantuin keluarin itu dari nenek juga. Jadi nenek itu masuk juga tubuh aku tuh ini. Terus ngomong bahasa Sunda. Kita nggak jago-jago banget bahasa Sundanya. Dan terus udah gitu dia Sunda-Sunda minta kopi sama aku gitu. Pasti ada kejadian pasti. Iya. Terus kan akhirnya dikeluarin tuh. Udah dikeluarin, akhirnya nggak boleh pulang dulu Dari rumah. keluar dulu dari dia, soalnya masih di depan. Ngejagain kali ya di depan. Terus Kejadiannya berlanjut lagi tuh. nggak cukup sekali itu dia. Nggak. Dia masuk lagi pas emang aku kalau ke belakang malam ya. Iya. Kalau ini Main lagi ke rumah teman Meda itu. cuman nggak tahu kalau dia ada di pinggir jalan, jadi kayak nyenggol dia gitu. Terus tangan langsung berat. Kenapa nih? Dan ya. Terus Pas di rumah dia nyenggol dia ya, dia lagi di jalan. ngeliat ya. Kan nggak tahu. Tapi emang
lewat situ kan merinding mulu. Ternyata tempatnya di situ. Iya. Pindahlah sih sama aku ke depan nih. Rumahnya. Kontraknya. Gitu. Pas aku main kontrakannya depan itu ada lagi. Sama orang makhluk yang sama. Gap yang sama. Kayaknya sama, tapi kalau di depan tuh ngomongnya beda. Aduh. Jadi kayak dia tuh minta tolong, nyariin yang dia gitu. Serem banget gak sih guys? Itu tuh serem banget pas waktu di Sama. cewek juga. Cuman Ngomongnya lewat Meda. iya dia masuk ke aku. Berarti Meda ini perantara ya. Perantara. Sama dia ditanya-tanya sama yang itu. Sengaja nggak dikeluarin. Ditanya ngapain masuk. Sambil nangis. Dia meninggal tuh dibunuh katanya sama cowoknya. Cowok-cowok kenapa sih suka ngebunuh cewek-cewek? Terus dia lagi hamil. Innalillahi. Terus dia mungkin dia gentayangan kali ya, arwahnya nggak tenang. Tapi bantuin nggak atau cuma sekedar situ aja? Enggak, soalnya kan Takut. iya. Harus gimana gitu ya? Iya, terus udah gitu dia nunggu di depan. Pas dikeluarin itu nunggu di depan. Dia nggak mau pergi. Dia tuh pengen masuk terus ke aku. Sampai lemes banget badan. Lemes parah. Lebih parah. Mungkin meninggalnya nggak wajar kali ya, Iya, atau dia belum married kayaknya, atau gimana? Iya, kayaknya kayak hamil di luar nikah gitu. Terus cowoknya nggak mau tanggung jawab. Itu terus menghantui Meda. Setiap aku main ke situ aja, jadi kayak narik gitu nggak sih? Kayak kan dia orang bisa tuh. Jadi kayak malu-malu kayak gitu tuh pada seneng aja gitu. Ya. Karena tadi ya tulang iga mega regang, jadi memanggil. Jarang. Itu setiap main ke rumah dia pasti ada aja. Kayak ngundang gitu ya sih? Kayak ngundang. Terus hawanya di rumahnya juga gak enak mulu. Udah gitu pas kejadian itu akhirnya masuknya ke indigo itu sih katanya. Namanya kayak dia lah. Dan Dia cerita tuh sambil ngebayangin kayak gitu, jadi dia aduh gimana ya gitu. Udah Mem, kalau nggak sanggup cerita jangan dipaksain cerita, nanti jadi kemana-mana ya pikirannya. Terus mau cerita yang lain atau mau tetap cerita yang ini? Tapi itu udah selesai? Masih ada. Si cewek ini udah masih ngikutin? Si cewek yang bunuh diri nih, yang dibunuh pacarnya masih ngikutin nggak? Masih ngikutin? Masih. Kayak nggak terima gitu, pokoknya dia minta cariin. Pengennya juga ditolongin sebenarnya ya. Cowok yang gituin dia. Tapi mau gimana, kita nggak bisa bantuin, gengs. Jadi diusir tuh sama. Disuruh pergi. Dia orang. Meda tuh kalau kesurupan tuh dari kapan sih? Dari SMA ini atau emang udah sering? Sebenarnya punya kayak gitu tuh emang udah turunan. Cuman pas dilihatnya pas udah dewasa. Tapi kadang-kadang bisa ngeliat makhluk gaib itu nggak sih? Jarang. Tapi dilihatin tapi itu nggak sengaja. Kan ada nih kadang-kadang orang dia mau dimasukin baru bisa lihat. Kadang-kadang dia emang bisa ngeliat tapi nggak bisa kemasukan gitu. Soalnya nggak, sebenarnya bisa, cuman ditutup nggak biar nggak lihat. Tapi
seringnya jarang-jarang sih, jarang. Kalau kadang nggak sengaja ngelihat. naik motor dibonceng, lihat kaca spion, ada lagi jongkok, pas nengok nggak ada. Kaca spion di motor. Itu yang pernah Iya, lagi jongkok. Jongkok. nggak kebayang sih. Emang kanan kirinya kebon sih, kebon singkong, lapangan juga, cuman nggak lewat situ. Daerah Bogor. Daerah rumah itu sih kalau dilihatin. Ada nggak sih? Tapi si cewek ini udah ada cewek-cewek ini masih ikutin ini nggak? Hah? Itu lagi nih. Iya. Ini masih nyala aja. Nyala lagi. Iya makanya. Bingung gue juga. Apa ini ya dia apa aja? Enggak masalah itu. Tapi dia kedip. Pas dia cerita dia nyala. Lumayan kuat ini makanya dia bisa mati mikrofon kemarin. Bilang kalau Kedip lagi ya? Enggak. Nih kamu ngomongnya kalau di kita kamu jangan dipotong, nggak diselesai dulu baru kamu tanya. Nggak Soalnya seru. aku kakinya udah niin. Iya, kaki gue udah dilumpuhin. Sakit banget. Jadi suruh pergi aja. Pinggang gue udah sakit. Mati lagi tuh. Aku tuh ngalin si Meida biar dia nggak kepikiran, makanya aku ikut ngomong. Iya, kalau nggak terus gitu gimana Mei gitu, dia nggak bakalan fokus, makanya gue ganggu terus. Kalau gue biarin dia cerita sendiri, dia nggak ada, dia fokus ke ceritanya bukan motong, karena gue tahu dia kalau nggak dihein gitu dia nggak bakal sadar. Makanya gue ganggu terus. Kalau gue biarin dia cerita sendiri, dia nggak ada, dia fokus ke ceritanya bukan motong, karena gue tahu dia kalau nggak dihein gitu dia nggak bakal sadar. Oke gengs, kayaknya kita nggak bisa nyerusin ceritanya Meida tadi karena ada beberapa insiden kecil yang udah bikin Meida mengingat-ingat masa lalunya. Jadi next time mungkin kalau ketika Meida siap, kita undang lagi Meida ke Nirmala Rembulan. Gimana Mei? Cukup sampai di sini aja atau ada yang mau ceritain lagi yang lain? Cukup ya. Karena tadi Beda ya? behind the scan-nya sesuatu hal yang ada terjadi. Mbaknya percaya nggak percaya ya, cuma kita yang di sini yang ngerasainnya emang agak aneh sih. Gitu. Next kita kita ngundang Meida lagi di Nirmala Rembulan. Makasih banyak ya Mei, maaf banget udah mengingat-ingat masa lalunya sampai hal-hal yang nggak diinginkan terjadi tadi. nggak apa-apa. Yang penting tadi udah cerita sedikit ya. Pokoknya sebenarnya sih intinya apa ya? Kita kan nggak tahu ya gaib itu berdiri di mana, duduk di mana, kesenggol atau gimana. Mungkin kita kalau ke tempat-tempat baru misi-misi atau assalamualaikum kali ya Mei atau gimana. Tapi kan namanya manusia pasti kadang ada lupanya.
Iya. bener-bener ya. Cuman kan kita kalau kadang-kadang masih polos-polos kan jalan aja, lewat aja gitu. Padahal di depan itu ada penghuninya masing-masing. Oke Mei, makasih banyak ya. Iya, aku juga. Jangan lupa Dikasih tahu. apa? Dikasih tahu kisi-kisi ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalain lonceng kalian untuk tahu cerita itu. Belibet banget gua. Untuk tahu cerita-cerita horor atau mimpi-mimpi horor lainnya di Nirmala Rembulan.